Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita bakal menyelami salah satu misteri paling membingungkan dalam sejarah. Kenapa sekitar 3.200 tahun yang lalu, hampir semua peradaban besar di dunia itu tiba-tiba aja lenyap dari muka bumi. Kita bicara soal keruntuhan zaman perunggu. Betul. Dan ini bukan peradaban kecil-kecilan ya, ini raksasa pada masanya. Oke, sumber yang kita bedah kali ini datangnya dari YouTube, dari kanal Predictive History. Dan jujur, cara mereka melihat keruntuhan zaman perunggu ini benar-benar gimana ya, di luar dugaan. Beda banget dari yang biasa kita baca di buku sejarah. Hmm, Jadi misi kita hari ini adalah membongkar teori mereka. Kenapa sebuah dunia yang udah terglobalisasi dan maju bisa hancur lebur dalam sekejap. Dan yang lebih penting, apa pelajarannya buat kita sekarang? sebelum kita ngomongin keruntuhannya, penting banget buat kita bayangin dulu dunia sebelum keruntuhan itu terjadi. Kira-kira tahun 1200 sebelum Masehi. Oke. Ini bukan dunia primitif seperti yang mungkin kita bayangin loh. Ini dunia yang sangat terhubung. Bisa dibilang era globalisasi pertama. Ada tiga pemain utamanya. Yunani Mykenae yang legendaris itu, Yang ada di Wiracarita Homer. tepat. Lalu ada Kekaisaran Het yang perkasa di Turki modern, dan tentunya Mesir kuno yang super kaya, yang saat itu menguasai wilayah Kanaan. Kanaan itu berarti Lebanon, Suriah, Israel sekarang ya. Betul sekali. Dan yang menyatukan mereka semua ini adalah satu komoditas yang sangat vital. Sumber kita menyebutnya minyaknya zaman itu, perunggu. Iya, semua bergantung pada perunggu. Ekonomi, militer, teknologi, semuanya. Masalahnya untuk bikin perunggu kan butuh dua bahan, tembaga dan timah. Dan keduanya ini nggak ada di satu tempat yang sama. Nah, itu dia kuncinya. Tembaga utamanya datang dari Siprus, tapi timah sumbernya itu jauh sekali. Harus diimpor dari tempat kayak Britania atau bahkan Afghanistan. Tunggu, dari Afghanistan ke Mesir. Itu luar biasa jauh untuk zaman itu. Iya, bayangkan aja, untuk bikin satu pedang di Mesir, Anda butuh timah yang udah melintasi separuh dunia. Ini yang menciptakan jaringan perdagangan global pertama yang sangat rumit dan, seperti yang akan kita lihat, sangat rapuh. Jadi kekayaan numpuk di pusat-pusat peradaban ini karena mereka yang ngontrol perdagangannya. Tepat, mereka yang mengendalikan alur perdagangan dari, katakanlah, India sampai ke Inggris. Oke, jadi dunianya kaya raya dan terkoneksi. Pertanyaannya, gimana cara orang jadi kaya di zaman itu? Sumber kita menyebut ada 4 jalur utama. Hmm, Yang pertama jelas, pertambangan. Kamu punya tambang tembaga atau timah, ya kamu kaya. Kedua, industri. Kamu beli bahan mentahnya, kamu olah jadi perunggu, terus kamu bikin jadi senjata atau perhiasan yang harganya jauh lebih mahal. betul. Jalur ketiga itu perdagangan, jadi perantara. Dan ada satu kota yang jago banget soal ini. Troya kan? Persis, Troya. Lokasinya itu sempurna, tepat di selat yang menghubungkan Laut Hitam sama Mediterania. Semua kapal dagang yang mau lewat harus melalui mereka. Jadi Troya itu kayak gerbang tolnya dunia kuno ya. Semua orang harus bayar pajak ke mereka. Nggak heran kalau mereka kaya banget dan jadi incaran. Nah, itu membawa kita ke cara keempat. Cara yang paling barbar, merompak. Haha, iya. Sumber kita bahkan bilang kalau Perang Troya yang terkenal itu pada dasarnya ya sekelompok raja-raja Yunani yang bertindak kayak bajak laut, bersatu buat menjarah kota terkaya di dunia saat itu. Wow, Dan inilah dualitas yang menarik dari dunia zaman perunggu. Di satu sisi, mereka saling dagang, tukar surat, bahkan ada pernikahan antar kerajaan. Sangat kosmopolitan. tapi di sisi lain, Ya mereka juga terus-menerus saling serang dan berperang. Kekacauan dan kerjasama terjadi bersamaan. Dan dari situ, lahir kekayaan yang luar biasa. lalu Semuanya lenyap. Dan ini bukan kemunduran pelan-pelan selama ratusan tahun kan? Ini terjadi dalam rentang hidup satu generasi. cepat sekali. Skalanya itu mengerikan. Peradaban Mykenae di Yunani hancur total, kota-kotanya dibakar habis, populasinya anjlok seperempatnya, dan mereka bahkan lupa cara menulis selama 400 tahun. Itu disebut zaman kegelapan Yunani. Kekaisaran Het musnah, benar-benar hilang dari sejarah, sampai reruntuhannya ditemuin lagi di abad ke-19. Kanaan juga lenyap. Mesir memang selamat, tapi mereka babak belur. Mereka nggak pernah lagi jadi kekuatan adidaya setelah itu. Ini misteri besarnya, kok bisa? Kenapa dunia yang sekaya dan sekoneksi itu bisa runtuh secepat itu?
Selama ini tersangka utama yang selalu disebut dalam catatan sejarah itu sekelompok orang misterius yang disebut manusia laut atau Sea Peoples. Oke, manusia laut. Siapa mereka? Catatan Mesir menggambarkan mereka sebagai koalisi perompak dan pengungsi yang datang dari laut dari arah barat. Mereka menyerbu semua wilayah, menghancurkan Hit dan Mikenai sebelum akhirnya dihentikan oleh Fir'aun Ramses III di perbatasan Mesir. Tapi itu dan cuma gejalanya, bukan penyebabnya. Pertanyaannya, kenapa tiba-tiba ada gelombang besar pengungsi dan perompak ini? Apa yang mendorong mereka? Nah, disitulah para sejarawan berdebat. Ada yang bilang ini invasi dari suku barbar Eropa Utara, tapi bukti arkeologisnya lemah. Teori lain? Ada juga teori bencana alam. Mungkin letusan gunung berapi besar yang memicu perubahan iklim, terus gagal panen, dan kelaparan massal. Buktinya ada, tapi apa itu cukup untuk meruntuhkan semuanya? Oke, jadi apa konsensus para ahli sekarang? Konsensus ilmiah saat ini adalah teori badai sempurna atau keruntuhan sistem. Badai sempurna? Idenya adalah nggak ada satu penyebab tunggal. Ini gabungan dari banyak hal buruk yang terjadi bersamaan. Serangkaian gempa bumi dahsyat, iklim yang jadi lebih kering sehingga pertanian sulit, mungkin ada wabah penyakit, dan pemberontakan internal di mana rakyat melawan para penguasa. Jadi semua faktor ini saling memperkuat sampai akhirnya sistemnya kolaps. Kedengarannya masuk akal sih, gabungan dari banyak masalah. Sangat masuk akal. Tapi, Sumber kita, Predictive History, sepertinya nggak puas dengan jawaban itu kan? Mereka merasa ada yang kurang. Tepat sekali, mereka berpendapat bahwa badai sempurna itu cuma menjelaskan pemicunya, bukan akar masalahnya. Gempa bumi atau kekeringan memang buruk, tapi peradaban yang sehat seharusnya bisa pulih dari itu. jadi apa teori mereka? Mereka mengajukan teori dari sejarawan matematis bernama Peter Turchin. Teorinya disebut produksi elit berlebih atau elite overproduction. Tunggu, produksi elit berlebih. Kedengarannya aneh. Biasanya, kita dengar masalah itu timbul karena terlalu banyak orang miskin, bukan terlalu banyak orang kaya. Gimana logikanya? Nah ini dia. Logikanya benar-benar membalikan pemikiran Karl Marx. Kalau Marx bilang keruntuhan datang dari bawah, kaum tertindas memberontak, Turchin bilang seringkali keruntuhan justru datang dari atas. Dari atas. Iya, masalah utamanya bukan kemiskinan massa, tapi persaingan brutal di antara para elit itu sendiri. Oke. Ini harus dijelaskan pelan-pelan. Gimana ceritanya terlalu banyak orang kaya bisa menghancurkan peradaban? Mari kita urai. Sekitar periode ini muncul fenomena baru. Kelas elit permanen yang kekayaan dan statusnya itu diwariskan. Oh, jadi bukan lagi karena prestasi, tapi karena kelahiran. Betul. Awalnya, keberadaan elit ini sangat berguna. Mereka memberikan 3 hal. Pertama, organisasi. Mereka itu kayak otaknya masyarakat, bisa mengkoordinasikan ribuan orang buat bangun irigasi atau berperang. Paham? Kedua, mereka menciptakan kekayaan. Dengan organisasi yang lebih baik, masyarakat jadi lebih produktif. Dan ketiga, ini memungkinkan skala yang lebih besar. Populasi bisa tumbuh dari puluhan ribu jadi jutaan. Sampai di sini masih terdengar bagus. Elit itu perlu untuk membangun peradaban yang kompleks. Jadi, di mana letak masalahnya? Masalahnya muncul dari cara para elit ini mendapatkan kekayaan. Mereka nggak mendapatkannya dari kerja produktif, tapi dari apa yang disebut perilaku pencarian sewa atau rent-seeking behavior. Ini konsep kuncinya. Pencarian sewa, apa itu? Bisa dijelaskan dengan contoh? Tentu, bayangkan seorang tuan tanah di zaman feodal. Dia nggak menanam gandum, nggak bikin roti. Dia cuma punya tanah. Oke. Dia jadi kaya dengan cara menarik sewa dari para petani yang kerja di tanahnya. Dia itu mengekstraksi kekayaan, bukan menciptakan kekayaan. Paham. Sumber utama kita memberi analogi modern yang cukup pedas. Gelar universitas dari kampus elit. Seringkali, orang bayar uang kuliah mahal itu bukan murni buat ilmunya, tapi buat dapat tiket berupa ijazah. Ijazah sebagai akses. Tepat. Akses buat masuk ke jaringan dan pekerjaan bergaji tinggi. Universitas dalam hal ini bertindak sebagai penjaga gerbang yang menarik sewa dari masyarakat untuk mobilitas sosial. Kena banget itu. Jadi, pencarian sewa itu intinya mengambil untung karena kamu menguasai akses ke sesuatu, entah itu tanah, izin, atau ijazah, bukan karena kamu menghasilkan sesuatu yang baru. Persis. Dan sistem ini bisa jalan untuk sementara waktu, karena ada semacam kontrak sosial tak tertulis. Para elit narik sewa dari rakyat, tapi sebagai gantinya mereka kasih keamanan, bangun kuil, atau ngadain festival.
Ada timbal baliknya. Ya, tapi sistem ini rapuh. Kalau rakyat merasa sewanya ketinggian dan imbalannya kekecilan, mereka bisa aja kabur ke kerajaan sebelah yang tawarannya lebih baik. Oke, jadi sistemnya mulai retak dari dalam. Gimana proses kehancurannya? Lewat dua jalur yang saling berhubungan. Pertama, dampaknya ke rakyat jelata. Bayangin Anda petani, terus gagal panen karena kekeringan. Anda nggak bisa bayar sewa ke tuan tanah. Jadi utang. Jadi utang. Dengan bunga majemuk, utang Anda membengkak sampai nggak mungkin lunas. Akhirnya, Anda dan keluarga jatuh ke dalam perbudakan karena utang. Mengerikan. Ini menciptakan bom waktu sosial di lapisan bawah masyarakat. Jutaan orang kehilangan tanah dan kebebasan mereka. Jadi bukan karena ditaklukkan musuh, tapi karena terjerat sistem ekonomi mereka sendiri. Lalu apa yang terjadi di lapisan atas di antara para elit? Nah, disinilah produksi elit berlebih itu terjadi. Menjadi elit yang bisa narik sewa itu kan enak banget menguntungkan. Tentu. Akibatnya, semua orang mau jadi elit. Anak-anak elit yang jumlahnya makin banyak juga semua mau hidup enak kayak orang tua mereka. Tapi jumlah posisi elit yang basah, jumlah tanah yang bisa disewain, jabatan gubernur, dan sebagainya, itu terbatas. Jadi kayak terlalu banyak pangeran, tapi tahtanya cuma satu. Persis. Terjadi inflasi calon elit. Persaingan di antara mereka jadi sangat brutal. Mereka mulai saling sikut, saling menjatuhkan, bahkan mungkin saling bunuh buat merebut posisi-posisi yang menghasilkan sewa itu. Jadi masyarakatnya nggak stabil dari dua arah. Rakyat di bawah tertekan utang, para elit di atas saling perang. Betul, fondasi negaranya jadi keropos. Jadi menurut Turchin apa solusi dari masalah ini dalam sejarah? Turchin mengidentifikasi 3 solusi historis, dan sayangnya, semuanya melibatkan kekerasan. Oke, Yang pertama, itu revolusi, di mana seorang pemimpin populis muncul, menghapuskan semua utang dan bagi-bagi ulang tanah. yang kedua, perang saudara. Faksi-faksi elit saling tempur sampai cuma tersisa satu pemenang. Dan yang ketiga, Yang ketiga, ekspansi imperialis. Daripada berantem di dalam negeri, para elit yang surplus ini bersatu buat menaklukkan tetangga mereka dan cari sumber sewa baru di sana. wow. Jadi semua jalan keluar dari masalah ini ujung-ujungnya perang dan kekacauan. Ini jadi ngingetin aku sama teori ekonom Thomas Piketty Ah ya? yang bilang kalau keuntungan dari modal finansial seringkali tumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi real. Itu koneksi yang sangat relevan. Piketty menunjukkan bahwa seringkali lebih menguntungkan buat investasi di pasar saham atau properti, yang pada dasarnya bentuk pencarian sewa modern, daripada bangun pabrik baru yang menciptakan lapangan kerja. Jadi kekayaan cuma berputar di kalangan atas lewat spekulasi. Tepat, sementara ekonomi produktif di bawahnya stagnan. Persis kayak yang terjadi di zaman perunggu, di mana para elit sibuk merebutkan sewa, sementara fondasi pertanian masyarakatnya rapuh. Jadi, kalau kita kembali ke keruntuhan zaman perunggu, argumen utamanya adalah peradaban mereka tuh udah kayak menara yang goyang. Gempa bumi, perubahan iklim, atau serangan manusia laut itu bukan penyebab utama. Bukan, Mereka cuma dorongan terakhir yang merobohkannya. tepat sekali. Mereka hanya pemicu. Masyarakat yang sehat dan kohesif secara sosial itu bisa bertahan dari gempa atau beberapa tahun gagal panen. Tapi masyarakat mereka sudah kropos dari dalam akibat ketidakseimbangan ekstrim dan konflik internal para elit. Mereka nggak punya ketahanan lagi. Saat krisis datang, semuanya langsung ambruk. Langsung ambruk. Jadi, apa artinya semua ini? Kalau kita tarik kesimpulan, keruntuhan zaman perunggu ini bukan kejadian aneh atau unik. Menurut perspektif ini adalah bagian dari siklus yang terus berulang dalam sejarah. Sebuah siklus yang didorong oleh dinamika internal masyarakat itu sendiri. Dan disinilah sumber kita menawarkan ide yang sangat mengejutkan dan sedikit tidak nyaman. Apa itu? Keruntuhan itu terkadang bisa menjadi hal yang baik, semacam creative destruction. Tunggu, maksudnya kehancuran total itu bisa jadi hal yang baik. Agak ngeri juga mendengarnya. Kedengarannya memang begitu, tapi coba lihat apa yang terjadi setelahnya. Keruntuhan peradaban Mykenae yang dikuasai para elit prajurit yang saling berperang itu ternyata membuka jalan bagi lahirnya peradaban Yunani klasik beberapa abad kemudian. Yang memberi kita demokrasi, filsafat, teater. Betul. Lalu, runtuhnya kekuasaan Mesir di Kanaan menciptakan ruang kosong yang memungkinkan munculnya bangsa Israel yang pada akhirnya memberi kita Alkitab.
Jadi, dua pilar utama peradaban Barat lahir langsung dari abu keruntuhan ini. Tepat. Jadi seperti kebakaran hutan ya, terlihat mengerikan tapi sebenarnya membersihkan semak belukar tua yang sudah mati dan menyuburkan tanah untuk kehidupan baru yang lebih kuat. Analogi yang sempurna. Keruntuhan itu menghancurkan struktur elit yang sudah kaku, korup, dan tidak produktif, lalu membuka ruang bagi ide-ide dan bentuk organisasi sosial yang baru untuk tumbuh. Dan sumber kita berargumen bahwa siklus ini mungkin nggak bisa dihindari. Iya, masyarakat seperti organisme perlu mati agar bisa berevolusi. Kematian dan keruntuhan, katanya, mendorong kemajuan. Ini membawa kita ke pemikiran terakhir yang sangat provokatif untuk Anda renungkan. Sumber ini mengingatkan kita bahwa selama puluhan ribu tahun, manusia hidup dalam masyarakat pemburu pengumpul yang relatif egaliter. Lebih stabil. Mereka lebih stabil, tapi juga kecil dan lemah. Pada akhirnya, masyarakat egaliter ini selalu ditaklukkan oleh masyarakat hierarkis yang digerakkan oleh elit. Kenapa? Karena ketidaksetaraan dengan segala masalahnya ternyata menciptakan insentif yang luar biasa. Ambisi, persaingan, keinginan untuk jadi lebih baik dari yang lain, itu semua mendorong inovasi dan kerja keras. Yang menghasilkan skala, kekayaan, dan kekuatan militer yang jauh lebih besar. Betul. Jadi, ini pertanyaan terakhir untuk kita semua. Jika masyarakat yang tidak setara pada akhirnya selalu lebih kuat dan menang dalam panggung sejarah, dan jika masyarakat tersebut secara inheren mengandung benih-benih keruntuhannya sendiri, apa artinya itu bagi cara kita memandang peradaban kita saat ini? Apakah kita sebenarnya hanya sedang mengelola sebuah ketidakstabilan yang tak terelakkan, sambil berharap siklus keruntuhan berikutnya tidak terjadi di zaman kita?